Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Saudara, kalau saudara mendapatkan warta, saudara coba tolong jangan dibuang wartanya. Setiap minggu saya dan Haryadi akan berusaha untuk menulis artikel-artikel yang sangat bisa helpful. Apa itu helpful ya? Menolong saudara untuk mengerti bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini saya menjawab 5 pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang terhadap saya tentang kasih karunia. Salah satunya, apakah kasih karunia Allah berarti saya dapat terus hidup di dalam dosa? Ya kan? Saya menjawab pertanyaan ini. Terus juga nomor 3 adalah salah satu yang sangat penting. Apakah saya akan kehilangan keselamatan saya jika saya memilih untuk tetap berbuat dosa? Nah, itu nanti ada dijawab. Ada konsekuensinya, ada jawaban yang mantap. Tapi saudara akan miss kehidupan yang Tuhan Yesus mestinya berikan untuk kita. Ayat nomor yang keempat itu, jika Allah mengasihi saya dan keselamatan saya aman, maka mengapa saya tidak boleh tetap melakukan apa yang saya lakukan? Nah, ini saudara saya jelaskan dengan begitu gamblang. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa bertanya kepada saya juga, saudara. Saya ini sangat open terhadap question, terhadap masukan-masukan. Jadi saudara kalau ada ide, saran, dan yang lain-lain, saudara bisa katakan kepada saya. Dan juga saudara, hari Rabu barusan kita juga ada doa malam. Dan di doa malam itu saya sempat berkhotbah mengajar tentang Matius 7 ayat 21-23. Yang bunyinya begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Banyak pada hari terakhir orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu Yesus berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini membuat kebingungan banyak orang. Kok sudah mengusir setan, sudah bernubuat, sudah melakukan mujizat demi mujizat, tapi kok masih ditolak oleh Tuhan? Padahal kalau kita tanya, mengadakan survei, berapa banyak dari kita di sini yang pernah mengusir setan? Kan gak banyak. Itu kalau saudara melihat orang mengusir setan, dia pasti diurapi. Oh, belum tentu saudara. Atau orang yang bernubuat dan melakukan mujizat-mujizat, mestinya kan dia orang yang diurapi. Tapi kok bisa Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku orang-orang yang pembuat kejahatan. Jadi Rabu lalu kami kupas satu demi satu. Dan banyak orang bahkan yang SMS sama saya, wah Pak saya sekarang jelas. Jadi kalau saudara mau kepingin mendapatkan DVD-nya, saudara bisa order sama Yudi. Yudi ada ya, DVD dan MP3-nya. Saudara bisa order di sana, sehingga saudara gak ketinggalan. Mungkin satu hari, mungkin dalam 1 tahun mendatang, baru saya khotbahkan di hari Minggu, saudara ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara akan dijelaskan lebih lagi kalau saudara mengikuti firman-firman Tuhan. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang Divine Church. Mengapa, judulnya bisa kembalikan, mengapa Yesus begitu percaya. Saudara, church itu dari asal kata dari bahasa Jerman yang judulnya Kirche. Itu cuman orang Londo yang bisa ngomong Kirche gitu saudara ya. Kalau bahasa Belandanya Kerk. The Kirche itu saudara artinya temple, lokasi. Padahal semestinya gereja itu asal katanya kita sudah belajar bersama-sama adalah eklesia. Katakan sama-sama, eklesia, yang artinya adalah perkumpulan orang percaya. Perkumpulan orang percaya, atau kata lain perkumpulan orang kudus, tapi bukan kudus karena perbuatannya dulu. Kudus karena kepercayaannya mereka kepada Yesus yang sudah menguduskan mereka. Amin saudara ya. Jadi itu adalah eklesia. Jadi katakan kepada kanan kirimu, gereja itu ya kamu. Nah, ya, gereja bukan lokasinya, gereja bukan gedungnya, meskipun gedung, lokasi, fasilitas sangat perlu, tapi gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah saudara, kenapa saya berikan judul mengapa Yesus bisa begitu percaya? Karena kalau saya baca firman Tuhan, saya mendapatkan kesan bahwa Yesus tuh begitu percaya kepada kita semua. Benar. Sepertinya bahkan pada titik terlalu yakin bahwa kita yang gak sempurna ini akan menyelesaikan pekerjaan yang dia percayakan kepada kita. Padahal kalau saudara melihat, bahkan di dalam gereja pun kadang-kadang kita masih gontok-gontokan.
Kadang-kadang dalam gereja pun kadang-kadang masih ada ketidakcocokan. Kok bisa ya Yesus mempercayakan pekerjaannya yang begitu agung, yang begitu dahsyat dipercayakan kepada saudara dan saya? Lucu ya? Bahkan gak cuma itu, terlalu yakin. Kayaknya Yesus begitu yakin, terlalu yakin akan kemampuan saudara dan saya. Saudara kalau punya ajudan, saudara gak akan milih ajudan yang labil atau emosi, gampang emosi, nggak stabil. Saudara akan memilih ajudan yang dipercaya, bisa dipercaya. Kriteria bisa dipercaya adalah orang yang reliable. Apa itu reliable? Bisa dipercaya, ya bisa dipercaya saudara. Nah kalau saudara melihat sejarah gereja, gereja ini amburadul saudara, terus terang. Bahkan kalau saudara lihat hidup saudara sendiri, kita masih jatuh bangun. Siapa yang setuju dengan saya katakan yes, yes. Tapi kok bisa ya Yesus begitu percaya? Saya ada beberapa ayat dan hari ini kita akan melihat banyak ayat. Nanti videonya nanti bisa kembalikan ke video waktu saya memberikan ilustrasi saja ya. Ada ayat di Yohanes 14 ayat 12 berkata begini. Kita baca sama-sama ya, ada di sini. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya barang siapa ia akan melakukan juga. Stop dulu. Barang siapa tuh siapa? Anyone can do it. Siapa saja, ya kan? Nggak peduli kamu orang kampung, orang desa, orang kaya, orang kulitnya putih, orang kulitnya hitam, orang kulitnya kuning, orang kulitnya merah. Barang siapa? Nggak peduli latar belakangmu, siapa saja yang apa saudara? Percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku. Yesus tuh yakin betul. Yakin banget bahwa saudara dan saya kalau percaya, saudara akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Gila gak? Waktu saya baca ini, saya yakin tapi at the same time bingung. Segitu percayanya dia. Dan gak cuma itu. Bahkan kita baca yuk, bahkan 1, 2, 3. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Seolah-olah dia yakin banget. Seolah-olah apa yang Yesus lakukan itu gampang. Benar? Bahkan kalau melakukan apa yang Yesus lakukan lebih besar daripada itu pun gampang. Benar gak? Seolah-olah ayat ini mengatakan seperti itu. Benar gak? Waktu saya mendengar ini, jangan-jangan, ya saya percaya ini adalah firman Tuhan dan yes. Tapi ada orang yang bilang mungkin jangan-jangan Yesus ini, bukan, Yohanes, yang nuliskan Yohanes. Yohanes ini lagi mabuk, teler, ngantuk, atau gimana gitu saudara ya. Kenapa Yesus kok yakin, bukan cuma sok yakin, tapi yakin abis. Yakin banget saudara. Selanjutnya ada. Itu Matius 5 ayat 13-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Terus jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain saudara ini garam. Saudara garam, bukan garam dapur, bukan garam deso. Garam syaratnya cuman percaya. Garam dunia. Even kalau kamu orang yang dapur, orang deso, bisa menjadi garam dunia. Kalau kamu percaya. Kalau kamu percaya. Ayat 14. Kamu adalah, ayo baca 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin. Yesus kayaknya yakin banget. Tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Kalau saudara begitu ada kegelapan begitu ada terang, kegelapannya pasti udah gak ada lagi. Benar gak? Berarti ini sepertinya seperti Yesus ini yakin abis. Yesus yakin betul bahwa kamu ini adalah terang dunia. Nah terus terang saya sedikit bingung, kok bisa ya seyakin ini. Selanjutnya saudara, Markus 15 ayat 16. Markus 15 ayat 16. Ini lebih gila lagi. Jangan-jangan Yesus ini gak sadar bahwa untuk melakukan ayat ini butuh tiket mahal, butuh visa sekarang.
butuh biaya hotel, butuh macam-macam. Saya waktu summer mission barusan, saudara, kita keluarin duit satu orang kira-kira 20 juta. Ada 24 orang, jadi total kira-kira 500 juta dari kita sendiri. Bawa peralatan kira-kira harganya 2 miliar, saudara. Untuk keliling ke 7 kota, 4 pulau, saudara, di Indonesia. Mahal. Tapi lihat ini, Yesus ngomong kayaknya, kalau bahasa Jawa nih, sipil. Gitu, saudara. Gampang banget. Gampang, saudara. Yuk kita baca sama-sama Markus 15, 16, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada, mungkin ini zamannya Yesus, dia cuma butuh unta, saudara. Unta atau jalan kaki. Kayaknya Yohanes waktu nulis ini, apa ya bisa. Pergilah ke seluruh dunia itu loh ya bisa. Tapi buktinya sekarang kekristenan dari 6,6 miliar manusia, kekristenan itu ada 2,3 miliar di seluruh dunia. Kok bisa ya? Sepertinya Yesus tuh tahu apa yang akan terjadi. Nah, kadang-kadang mungkin orang, saudara berkata, aku ini wong deso, aku ini orang Surabaya, aku orang sederhana. Come on, nggak usah muluk-muluk lah, Pak, gitu loh. Nah, tapi jangan-jangan saya ada pertanyaan buat saudara. Yesus yang salah atau kita yang kurang sadar? Amin, saudara. Yesus yang salah atau kita yang kurang sadar? Nah, saudara, ada teman saya yang bilang, kalau kalau kamu mau nyari Tugu Pahlawan, terus saudara nggak nemu Tugu Pahlawan, terus saudara bilang Tugu Pahlawan itu nggak ada, jangan-jangan yang salah itu saudara. Benar nggak, saudara ya? Kalau Tugu Pahlawan tidak akan pindah kemana-mana. Kalau kita, ya jangan-jangan kita yang nyarinya salah. Begitu juga dengan kebenaran-kebenaran yang Yesus lakukan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang gereja. Ya, nah ini gak cuma hanya Yesus saja yang yakin, tapi bahkan murid-muridnya Yesus juga yakin. Salah satunya adalah Yohanes nih, saudara. Ada satu ayat lagi. Hari ini saya bukan memberikan ayat exegetical. Exegetical saya ambil satu perikop untuk saya jabarkan. Tapi hari ini saya akan mengambil banyak ayat topical. Tapi topical saya gak akan nyeleneh dari konteksnya. Jadi jangan takut, oke? 1 Yohanes 5 ayat 3-5. Oh, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan stop dulu. Jadi Yohanes di 1 Yohanes 4 bilang, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Kita udah belajar tentang itu ya. Bahwa kasih itu pertama kali definisinya bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mau mengasihi kita. Nah, terus dikasih tahu, kalau kamu mau mengasihi Allah, ada caranya. Menuruti perintah-perintahnya. Nah, terus ada satu tulisannya begini. Kita baca yang merah. 1, 2, 3. Perintah-perintahnya itu, stop dulu. Perintah-perintahnya itu tidak, katakan kepada kanan kirimu, itu enggak berat, bro. Enggak berat. Amin, saudara. Enggak berat. Loh, tunggu. Apa enggak salah ya? Ini Bro Yohanes ini benar-benar salah atau enggak tahu? Indonesia ini sekarang lagi berat. Dunia ini lagi berat. Dengan pertumbuhan ekonomi berat, nyari duit berat. Saudara lihat dengan kekejaman-kekejaman yang ada, dengan ISIS, dengan terorisme, dengan Al-Qaeda, dengan macam-macam. Dunia ini berat. Ngasih perpuluhan karena ekonomi berat. Ya enggak? Atau kalau enggak melakukan sesuatu untuk Tuhan itu berat. Pelayanan berat, hidup saya sibuk. Berat, benar enggak? Ya kan? Kadang-kadang seperti itu kan, begitu. Mungkin dia harus hidup di zaman sekarang dulu untuk dia berpikir 2 kali sebelum menulis ayat ini. Tapi lihat ini, ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah akan apa, saudara? Mengalahkan dunia. Katakan sama-sama, mengalahkan dunia. Katakan pada kanan kirimu, kamu akan mengalahkan dunia. Wih, mengalahkan dunia. Yang benar aja, mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Inilah, terus ya, kita baca dan, sejak dan. 1, 2, 3. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa, saudara? Iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang, bahwa Yesus adalah, simple gak? Simple banget. Mana bisa? Susah banget kayaknya. Hidup saya kayaknya belum seperti itu. Saya baru nemu ada satu,
ayat yang membuat lebih gampang. Ini bahasa Indonesia masa kini, saudara. BIMK. Saya baru tahu. Sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya tidak berat untuk kita. Sebab setiap, sebab apa? Setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini. Wih, setiap saudara, kalau saudara anak Allah, sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini. Dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Baca yang merah di garis bawah yang terakhir. 1, 2, 3. Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Wow, mengalahkan dunia. Saudara, saya nggak tahu masalah saudara apa, itu adalah dunia. Saudara akan mengalahkan semua masalahmu. Saudara akan mengalahkan semua kekejaman dunia. Gimana caranya? Bingung kan? Nah, karena itu saya mau mengajak kita sebagai gereja. Kenapa saya ngomong ini? Definisi gereja, ada definisinya, saudara. Saudara, minggu lalu saya baca sebuah artikel di mana? Salah satu site manajemen dan ekonomi. Ada sebuah pakar manajemen yang berkata bahwa dia sedang promosi bukunya. Dan salah satu komentarnya berkata bahwa pasar terus bergerak dengan cepat. Berapa banyak merasa bahwa memang ekonomi, teknologi kayaknya makin tahun makin cepat, benar gak saudara? Ini iPhone 5S, ini kemarin minggu lalu sudah kuno. Karena iPhone 6 keluar, benar gak saudara? Saudara, Samsung saudara S5 yang harganya hampir 10 juta, itu bakal kuno karena yang baru sudah keluar. Saudara. Teknologi begitu cepat, belum internet, pasar berlangsung dengan cepat. Artikelnya berkata, itu sebabnya para pelaku pasar harus juga mengubah cara mereka berpikir untuk bergerak cepat bersama dengan laju cepatnya pasar. Amin saudara, ngerti ya, nangkep ya. Waktu saya baca ini langsung saya pikir, wih ini kayak khotbah saya. Ini benar-benar. Nah, untuk membuktikannya saudara, saya mau memberikan ilustrasi. Dave, sini Dave. Nah ini saudara, saya mau memberikan ilustrasi. Tepuk tangan dulu dong buat Dave. Wah, berapa banyak yang appreciate dia main. Saudara tahu nggak ini? Ini anak ini luar biasa karena dia main gitar tuh setiap minggu 3 kali kebaktian. Nah, ternyata nggak berat-berat nggak bro? Lumayan. Oh katanya sininya pegel gitu saudara. Makanya nanti kalau sudah pulang ada yang berbaik hati tolong dipijetin gitu saudara ya. Tapi yang cowok aja jangan cewek ya saudara ya. Oke, saudara saya ada pesan sponsor. Ini center saudara. Tadi pagi saya ngomong bahasa Jawa enak, sudah lama saya nggak ngomong, kayaknya bertahun-tahun saya belum ngomong ini. Sentolop gitu saudara. Enak itu. Kemarin saya nanya sama suster ada center. Oh sentolop tadi gitu, sentolop. Oh iya ada kata-kata itu. Terus saya ngelihat itu, terus saya ngelihat orang naik sepeda motor itu katanya, iya dia naik Bromfits loh, Bromfits udah saya bertahun-tahun kayaknya 10 tahun lebih nggak ngomong Bromfits, nggak ngomong sentolop. Tapi hari ini saya akan memakai sentolop untuk memberikan ilustrasi saudara. Nah ini sebuah pesan sponsor ya. Ini saya akan memberikan ilustrasi ini tentang gereja. Tapi apa namanya? Sebelumnya saya mau memberikan pesan ini. Bisa baca ayat ini? Tolong ayatnya. Ya. Nah ini saudara. Dunia bergerak dan berubah sangat cepat ya. Dan nangkep ya saudara ya. Nah ini saudara. Pesan sponsor. Firman-Mu itu adalah pelita. Baca sama-sama 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, firman itu adalah pelita dan terang. Ini saya gambarkan pelita. Saudara kalau saya melakukan ini, Dave, ngapain saya? Membuat silau, ya kan? Saudara, kalau ini firman Tuhan, kalau saudara memakai firman Tuhan untuk menuduh, menghakimi, menyindir kepada orang, apa yang orang itu lakukan? Hah? Dia akan berpaling mukanya, benar gak? Tapi dikatakan firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi orang itu kadang-kadang
sering bukan kadang-kadang. Sering begini, pakai firman Tuhan, bertobat lu makanya. Berubah lu makanya. Lihat tuh pendeta ngomong apa gitu. Yohanes ngomong apa? 10 perintah Allah ngomong apa? Orang biasanya begitu saya begini langsung silau. Gak bisa handle. Padahal Yesus gak pernah loh. Gak pernah loh menghakimi orang. Yesus berkata, I love you. I've been waiting for you. Masalahnya orang itu bukan dia diginiin. Tapi apa saudara? Jalannya harus diterangi. Kakinya harus diterangi. Karena dia dalam kegelapan. Kadang-kadang kita pakai ini dulu. Makanya ibu-ibu, kalau saudara pulang dari gereja, jangan ngomong bapak-bapak, tadi pendeta ngomong begini, gitu saudara. Biasanya langsung bapak-bapak, gak heran kadang-kadang bapak-bapak males ke gereja. Gara-gara dia pikir pendetanya bakal begini, makanya dia begitu, gitu saudara. Makanya dia gak mau datang lagi. Bapak-bapak bisa tepuk tangan. Enggak. Sebaliknya, bapak-bapak kalau habis dengerin firman, tuh makanya tuh mam, jebret gitu saudara. Sama aja saudara. Begitu juga saudara, orang tua. Kadang-kadang pulang gereja, pendeta tadi ngomong begini, pendeta lagi ngomong begitu. Anaknya langsung memalingkan muka. Pantes anaknya gak mau ke gereja. Dan bahkan benci sama pendetanya. Padahal pendeta gak ngapa-ngapain bro. Gue gak ngapa-ngapain, dibenci. Kenapa coba? Gara-gara dipikir pendetanya lagi begini, padahal enggak, kita enggak ngapa-ngapain. Padahal pendetanya baik, keren begini, gimana coba? Yang perlu, kalau dia dalam kegelapan, adalah apa saudara? Jalannya yang harus diterangi, cara hidupmu, caranya. Gimana caranya? Ya ditemenin, dibaikin, biar dia menerima kasih karunia juga seperti saudara menerima dari Yesus, makanya kita juga bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain. Ada amin saudara? Tepuk tangan dulu buat firman Tuhan, haleluya. Dia gak menyuruh saudara untuk menghakimi, tapi dia suruh terangi jalan-jalannya. Nah saudara, ngomongin tentang gereja, katakan sama-sama gereja. Kan tadi dibilang gereja adalah terang, katakan sama-sama terang. Katakan pada kanan kirimu, kamu ini terang dunia. Haleluya, amin. Akan sangat gampang, oke? Ini saya memberikan watch, semuanya watch. Oke, jangan lihat kemana-mana, oke? Akan sangat gampang kalau saudara menjadi terang dunia, kalau gereja ada di sini, dan dunianya tidak bergerak kemana-mana, akan sangat gampang. Benar gak? Misalnya dunia dalam kegelapan, saya gereja, saya datang, saya terangi, tik, langsung mengalami terang kakinya. Benar gak saudara? Ada amin? Nangkep ya? Cuman masalahnya, dibilang tadi apa? Dunia bergerak dengan sangat. Dunia bergerak dengan sangat. Dave, bergerak. Jangan cepat-cepat deh. Ini cepat gitu. Sampai di sana, jangan kemana-mana sampai kamu nggak bisa gerak lagi, oke? Sampai nggak bisa jalan lagi, oke? Stop di situ. Saudara, dunia bergerak dengan sangat. Kalau saya gereja terus tinggal di tempat dan tidak bergerak dengan cepatnya dunia, apakah saya bisa tetap menjadi terang? Dunianya ada di sana dan saya ada di sini. Apakah saya menjadi terang dunia? Apakah saudara bisa jadi terang dunia? Kalau saudara tidak mengikuti cepatnya perkembangan zaman, malah tetap di sini, saudara, maka saudara tidak akan menjadi terang. Halo? Nangkep gak saudara? Nih, saudara. Saya kasih tahu. Kalau GBI Gibeon tidak berubah, GBI Gibeon tidak akan menjadi jawaban buat kota Surabaya. Karena kota Surabaya sedang bergerak dengan cepat. Kalau gereja Tuhan, hidupmu tidak update, saudara tidak akan bisa menjadi terang dunia. Karena saudara akan tertinggal. Sini bro, come back. Mestinya, ini dunia, ini gereja. Mestinya, ayo kita jalan, jangan cepat-cepat ya, sama-sama. Kita ini seperti ini, bahkan kita di depan. Lihat ya, kita di depan, ayo jalan. Saya menjadi terang buat dunia, menjadi jawaban buat dunia.
Itu yang mestinya gereja menjadi jawaban. Haleluya. Tepuk tangan dulu dong. Saudara nangkep gak ini? Nangkep nih? Nangkep gak saudara? Nangkep saudara. Karena saudara, kalau kita berhenti sedangkan dunia berjalan dengan cepat, saudara, berjalan dengan cepat, kita selalu ketinggalan. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Kita gak bisa jadi terang, saudara. Kita yang selalu ketinggalan, kita selalu yang mengejar teknologi. Saudara, dunia begitu cepat. Makanya kita juga harus berubah. Makanya saudara, kalau saudara melihat perubahan-perubahan yang terjadi, ini perubahan-perubahannya kita ini masih mengejar. Belum ahead, saudara. Tapi satu hari, saudara, saya percaya, saya punya mimpi bahwa gereja kita akan, saudara, balik sini bro. Sorry ya bro ya, thank you ya. Untuk menjadi ilustrasi saya saya akan ada GBG Beyond bersama-sama, kita akan ada di depan bersama-sama dengan dunia dan memberikan terang. Ayo jalan bro, kita akan menjadi terang. Haleluya. Siapa yang percaya akan hal ini? Kita yang menjadi jawaban. Amin saudara. Nangkep saudara. Jangankan ngomong dunia deh. Jangankan ngomong dunia. Kita ngomongin orang tua sama anak deh. Oke, kita balik sana bro. Kamu anak ya. Di sini. Saya orang tua. Saudara, kita nggak bisa menggunakan senjata zaman dulu untuk menyelesaikan problema zaman sekarang. Benar? Karena apa? Ini anak, mainan saya dulu, kamu lahir tahun berapa bro? 91. Tahun 91, saya lahir tahun 75. Gila, tua banget sama bang. 16 tahun bro, gila. Saya udah SMP 2, udah punya pacar, pernah nyium cewek, lu baru lahir bro. Maaf ya, ini pendeta gila sih memang. Cuman gini, saya dulu lihat film beda sama filmnya yang dia lihat. Baca buku beda sama baca bukuannya dia. Mainan saya beda sama mainan dia. Ada amin? Nangkep? Anak saya umur 2 tahun, belum 2 tahun, 22 bulan. Bisa main iPad, dia bisa tahu caranya untuk unlock iPad segala macam. Gila gak? Saya lihat, ini kok bisa tahu sih? Gimana caranya dia bisa tahu unlock? Saya pikir saya kasih ini. Akhirnya sampai dia bisa tahu X di mana, begitu segala macam. Jane bisa seperti itu. Saya melihat, dia maju sekali. Saudara, anak-anak kita itu lebih ahead karena dia bergerak sangat cepat sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau saudara mestinya orang tua harus menjadi terang buat anak-anak. Ada amin? Yang setuju katakan yes. Tapi kalau kita masih ada di sini, bagaimana kita bisa menjadi terang? Adanya juga sebuah frustrasi karena nggak nyambung, bener nggak? Makanya orang tua sama anak suka bilang, itu loh sebabnya papa kuno. Sering dengar ya? Mama kuno, nggak nyambung, nggak asik. Mama nggak ngerti, papa nggak ngerti, papa kuno. Maksudnya apa? Jangan bangga dulu saudara. Saudara itu dibilang barang antik saudara. Barang antik, bener loh. Papa kuno, kenapa? Maksudnya dia ngomong gini loh. Papa mama itu nggak ngerti problem saya. Nggak nangkep problem saya. Terus papa mamanya digituin. Dasar anak kurang ngajar lo gitu. Terus gini kan, goblok lo gitu. Kurang tahu aturan. Padahal mestinya, maaf lo ya bro. Kasih karunia ya bro ya. Cuma acting. Saudara, ada nggak connect. Karena apa saudara? Dia, anaknya bergerak lebih cepat dari orang tuanya. Makanya saudara, saya ini berusaha keras untuk tahu anak saya ini senangannya apa. Bukunya baca apa. Filmnya apa, problemnya apa. Dia nangis kenapa. Dia frustrasi kenapa. Supaya apa? Saat anak saya bergerak lebih cepat di depannya dia. Mengantisipasi apa yang terjadi. Supaya saya bisa menjadi terang buat anak saya. Nangkep gak saudara? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu juga gereja. Seringkali gerejanya ada di belakang. Padahal dunia bergerak dengan cepat. Gak heran gereja jadi kosong. Gak heran kita gak bisa menjadi jawaban buat dunia. Coba lihat seterusnya. Thank you bro. Tepuk tangan dulu dong buat Dave. Yes. Ini terang saudara. Begitu gelap
dikasih satu terang, titik, des. Langsung semuanya sirna kegelapan. Benar gak saudara? Gibeon's misi, ini gede-gede saudara. Dipulihkan untuk memulihkan. Kalau saya bisa simpulkan, dikasihi oleh Yesus, makanya kita bisa mengasihi orang lain. Diberkati oleh Tuhan, makanya kita bisa memberkati. Masalahnya begini, kalau yang dipulihkan itu jauh lebih cepat daripada kita, bagaimana kita bisa memulihkan? Amin saudara. Kita harus berjalan bersama-sama bahkan lebih cepat. Lihat ini saudara, visi kita. Ini minggu depan saya akan jabarkan, ini sekedar cepat aja. Waktu pekerja-pekerja, saya sudah sudah bagikan. Yang pertama adalah menjangkau, katakan sama-sama menjangkau. Kalau saudara mau menjangkau, kalau saudara nggak relevan, yang dijangkau nggak mau dijangkau. Ya kan? Yang mestinya mau dijangkau, nggak akan terjangkau karena mereka nggak mau dijangkau, karena cara kita kuno. Amin saudara. Memuridkan supaya orang-orang itu di dalam firman Tuhan gak jadi aneh, tapi jadi relevan. Supaya di dalam aplikasi kehidupan firman Tuhan, kita gak cuma hanya rohani, tapi secara jasmani pun kesuksesan kita bisa menjadi contoh. Excellent kita menjadi contoh buat dunia. Amin saudara. Gereja mestinya menjadi tempat yang paling kreatif. Gereja mestinya menjadi tempat yang paling sukses, paling reformatif dan informatif di dalam zaman ini. Amin saudara. Untuk mengutus orang-orang kita menjadi setiap jemaat yang menjadi saksi. Saksi nggak cuma hanya ngomong, tapi di dalam perbuatan. Kalau mempunyai bisnis, menjadi bisnis yang bersih, berintegritas, tapi diberkati dengan luar biasa. Amin saudara. Itu yang saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang seperti itu saudara. Di akhir zaman ini saudara. Di dalam kehidupan kita. Nah saudara, masalahnya seringkali kita ini masih sering ketinggalan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa, makanya saudara kalau saudara melihat dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Gibeon, saudara, biasanya yang gak cocok dengan perubahan-perubahan itu, saya maaf loh ya, saya gak menyinggung siapa-siapa, adalah orang-orang yang gak mau mengikuti pergerakan secara cepat ini. Mereka masih tinggal di masa lalu. Kok gini ya? Lagunya, lightingnya, waktunya, begini. Saudara tahu, itu semua cuma metode. Hatinya sama, saudara. Destination-nya sama. Dipulihkan untuk memulihkan. Caranya diperbarui. Makanya yang sedang bergerak cepat, mereka melihat perubahan, asik, asik. Yang gak mau bergerak cepat, pusing, pusing. Pusing. Neratap jantungnya, bassnya kebesaran misalnya. Maaf. Haleluya, haleluya. Amin saudara. Aduh, ini cuman metode. Kita sering berantem perkara metode. Saya bukan musuh saudara. Saya mengajak kita untuk bergerak cepat. Seperti sesuai dunia bergerak. Supaya kita menjadi terang. Amin saudara. Jangan dipusingin caranya. Saya maksudnya benar saudara. Kalau kita nggak mau, makanya saudara, saya kompromi. Ayo lagu yang lama ada lagu yang baru digabung. Cepat dan slow. Waktunya jadi cuma 90 menit supaya apa? Kalau orang baru datang terus 2,5 jam, nggak kembali lagi pasti. Pasti nggak kembali lagi. Makanya firman-Nya selalu memberikan positif-positif. Kalau kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang baru nggak datang, yang lama seneng. Pengajaran kan? Tapi pengajaran hari Rabu, saudara. Kalau hari Minggu, membangun iman. Newcomer friendly. Jadi saudara, coba saudara introspeksi. Saudara lagi di belakangnya dunia, atau saudara bergerak cepat dengan dunia, bahkan di depan. Saya mau mengajak kita semua. Ini saya gembala yang baru. Ayo sama-sama kita gerak sama-sama. Karena Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Amin saudara. Jangan ketinggalan. Saya nggak mau, saya sedih kalau melihat gereja tidak menjadi jawaban lagi. Saya percaya mestinya gereja ini menjadi suatu panutan. Amin saudara. Tapi lihat ini, Yesus ini luar biasa. Dia berkata di Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah apa saudara? Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang... Jadi saudara tahu nggak?
Yesus ini tahu. Dia tahu tentang perkembangan zaman. Dan dia tahu dia akan pakai orang-orang yang mau bergerak bersama-sama dengan dia. Saudara mau bergerak gak? Sebagai orang tua, sebagai suami, saudara perlu untuk bergerak. Untuk bisa memimpin keluargamu. Sebagai istri, sebagai ayah, ibu, sebagai pemimpin gereja, perusahaan. Coba lihat, perusahaan yang tidak mau berubah akhirnya bangkrut, saudara. Perusahaan yang tidak mau evolve dengan perkembangan zaman, dia akan stuck, saudara. Lama-lama profitnya menurun, akhirnya bangkrut, saudara. Kalau tidak mau berubah. Ada amin, saudara? Dalam dunia bisnis saja seperti itu, apalagi di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita harus terus ada di ujung tombak. Nah, saudara, lihat ini, saudara. Firman ini berkata bahwa Yesus memberikan sebuah jaminan. Katakan sama-sama jaminan. Dia menolong, saudara. Kita akan baca. Aku, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow! Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tinggal di dalam kita. Haleluya. Dan roh itu progresif, saudara. Saudara, saya menemukan satu ayat di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima. Ayo sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, kuasa itu artinya dunamis. Katakan sama-sama dunamis. Dunamis itu adalah akar kata dari dinamis. Dinamik, saudara. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara akan dinamis. Amin, saudara. Saudara akan dynamic. Saudara lihat ini. Akar kata dari dinamik, kata-kata dinamik itu dunamis, artinya explosion. Kalau di dalam sistem atau proses dalam sebuah organisasi, perusahaan, itu artinya, saudara, saya membuka Webster Dictionary, kamus Webster, kata sifat dinamik, adjective, is a system or a process characterized by constant change. Berubah, katakan sama-sama berubah. Selalu change, gak pernah puas dengan zona nyaman, gak pernah berhenti untuk improve, progresif, katakan sama-sama progresif. Mau berubah, aktif, nih lihat, aktif. Saudara kalau sudah pasif, saudara gak dipenuhi oleh Roh Kudus lagi. Kalau orang, makanya saya sedih, kadang-kadang orang dipenuhi Roh Kudus jadi aneh. Saya berdoa, kita menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan orang-orang aneh, tapi orang-orang yang progresif. Mau berubah, aktif, maju. Kalau dalam pribadi, saudara, secara pribadi, punya positif attitude. Saudara, kalau saudara melihat perubahan-perubahan yang ada dan attitude saudara negatif, jangan-jangan saudara bukan dipenuhi Roh Kudus, tapi karena memang saudara sedang mau ada di dalam zona nyaman. Perubahan itu tidak pernah enak. Ada amin, saudara. Tapi kita mau berubah untuk sebuah misi yang lebih besar. Karena Yesus ingin kita menjadi terang dunia. Positif, katakan sama-sama positif. Katakan pada kanan kirimu, kamu mesti positif, bro. Ya, amin, saudara. Full of energi. Saudara nggak ngelihat energi saya. Saya ini udah hampir 40 loh, saudara. Kalau ketemu saya semua orang, waduh ya masih muda. Nggak muda sih mestinya. Wes mau sicap, saudara. Masih semangat, saudara. Karena apa? Saya nggak mau ketinggalan sama yang muda-muda. Saya nggak mau kalah sama Dave, meskipun lahirnya 91, saya 75. Saya mau masih bisa keep up. Karena apa? Saya melihat, saya mau dipakai terus sama Tuhan sampai saya umur 70, 80. Saya masih mau keep up, saya nggak mau out of date. Nanti jadi relik, saudara, nggak mau. Amin, saudara. Jadi antik, saudara. Full of energy, saudara. Makanya saya masih terus ke gym. Supaya apa? Full of energy. Lihat, full of new ideas. Kreatif, saudara. Makanya, saudara, saya nggak pernah puas dengan sesuatu, bosen, saudara. Kenapa? Saya doa Tuhan ini nggak bisa. Ayo ganti apa lagi? Ganti apa lagi? New ideas, saudara. Amin, saudara. Jadi perubahan ini penting, saudara.
Coba saudara, kalau saudara menerapkan ini di dalam perusahaan saudara, saudara akan menjadi jawaban. Amin saudara. Coba saudara menerapkan ini dalam profesi saudara. Saudara akan menjadi orang-orang yang cepat itu naiknya. Saya pernah menerapkannya di dalam corporate. Amin saudara. Mau saudara? Nangkep saudara. Katakan kepada kanan kirimu, kamu mesti nangkep ini saudara. Kamu mesti nangkep, kalau enggak kamu ketinggalan. Amin saudara. Gereja saudara. Saya minta musisi untuk datang lagi. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus bersama dengan Yesus itu pasti kreatif. Amin saudara. Pasti aktif, pasti progresif, pasti positif, pasti energetik, pasti reformatif. Gereja yang penuh dengan dinamis. Roh Kudus, individu yang penuh dengan dinamis. Makanya kita ini perlu Roh Kudus untuk menuntun saudara menjadi suami yang baik. Supaya saudara mempunyai ide-ide baru untuk memimpin keluarga saudara. Supaya saudara mempunyai positive attitude. Menjadi istri yang baik. Menjadi profesional yang baik. Menjadi pemilik perusahaan yang baik. Kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara akan terus dinamis. Bergerak sama-sama. Bahkan menjadi terang dunia. Amin saudara. Saudara mau? Saudara mau? Maukah saudara menjadi eklesia, gereja penuh, dinamis, Roh Kudus, menjangkau, memuridkan, mengutus orang-orang yang relevan, ada di ujung tombak, menjadi pembuat sejarah buat kota Surabaya, menjadi terang bagi dunia, menjadi saksi bagi Yesus. Hari ini saya berdoa untuk kita menangkap ini. Makanya saya mengadakan firman khotbah berseri tentang definisi gereja. Ini loh definisi gereja. Definisi gereja bukan ibadahnya, bukan nyanyi-nyanyinya, tetapi kehidupan kita semua. Amin saudara. Saudara menangkap ini enggak? Saya berdoa di setiap kita semua ini akan dibangkitkan sebuah generasi yang menjadi gereja Tuhan, yang menjadi jawaban buat kotanya, bangsanya, buat generasinya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu sederhana. Ajar kami untuk kami mau berubah, aktif menuju kepada kemajuan. Karena kami melihat bahwa kami mendapatkan tugas dari Engkau untuk menjangkau dunia ini, dan dunia ini bergerak dengan begitu cepat. Dan hari ini Tuhan, berikan kami kekuatan. Kami percaya Roh Kudus bersama dengan kami. Itu adalah jaminan kami mau bergerak bersama dengan Engkau. Untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk memenuhi panggilan kami sebagai gereja. Untuk supaya hidup kami progresif. Kami tidak ada di dalam zona nyaman.